Oke, untuk praktikum modul 1 mikroprosesor yang berjudul pengantar mikroprosesor dan bahasa pemrograman assembly, yaitu interupsi dan input atau output. Nah, tujuan yang pertama yaitu memahami dan menjelaskan cara kerja mikroprosesor dan menggunakan bahasa pemrograman assembly untuk memprogram mikroprosesor. Lalu ada memahami fungsi dari interupsi pada mikroprosesor, lalu juga ada memahami cara meminta masukan dari keyboard dan menampilkannya pada layar. Mikroprosesor adalah sebuah rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi sebuah CPU atau Central Processing Unit dari sebuah komputer digital. Nah, untuk komponen-komponen mikroprosesor itu ada nih: memori, output, CPU, control unit, CPU, general purpose register, lalu operand dan flags. Ini adalah bagian dari mikroprosesor 8086. Nah, untuk control system itu fungsinya untuk mengatur aliran data bus dan alamat bus, menghasilkan sinyal dalam mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi yang diberikan. Nah, terus ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu untuk melakukan operasi aritmetika, jumlahan, pengurangan, dan logika AND OR. Lalu ada Conditional Flags. Nah, Conditional Flags itu ada banyak kategori flag: slurry flag, variative flag, zero flag, sync flag, overflow flag. Nah, untuk fungsinya kayak gini. Nah, biasanya yang kita cermati itu adalah carry flag, itu untuk mendeteksikan apakah ada data berlebih dari hasil operasi aritmetika. Nah, terus ada control flags, itu mengatur operasi dari execution unit. Nah, ini untuk penjelasannya. Terus ada general purpose register. Nah, untuk general purpose register itu ada 8, yaitu AHL, BHBL, CHCL, DH, dan DL. Nah, general purpose yang ada 8 ini untuk menyimpan data 8 bit dan dapat digabungkan. Misal AL digabung dengan AH digabung dengan AL. Nah, itu dapat menyimpan data sebesar 16 bit. Nah, untuk gabung-gabungnya ini yaitu AH dan AL, digabung AX, BHBL, BX, double CX, DX. Nah, gitu. Nah, untuk fungsi-fungsi registernya itu register AX itu untuk akumulator atau digunakan untuk menyimpan hasil operasi aritmetika. Terus untuk register BX, ini adalah register dasar, yaitu sebagai memori penyimpan alamat dasar dari area memori dalam sebuah segmen data. Terus ada register CX, ini sebagai counter, yaitu melakukan instruksi perulangan. Lalu ada register DX, ini untuk menyimpan alamat port input atau output untuk instruksi input atau output juga. Nah, terus ada pointer dan index register, merupakan 16 bit register yang menyimpan alamat dari mulainya suatu segmen. Nah, ini ada banyak lah. Nah, terus ada instruction queue. Ya, view memiliki instruction queue. View memiliki 6 byte instruksi yang selanjutnya disimpan oleh instruction queue. Sini pada instruksi ini itu hasilnya proses eksekusi menjadi lebih cepat. Nah, terus ada segmen register, yaitu ada 4, yaitu kode segmen, data segmen, stack segmen, sama extra segmen. Nah, untuk kode segmen digunakan untuk menyimpan alamat lokasi program executable yang ditempatkan. Untuk data segmen nanti ini berisi data program. Stack segmen, nah ini juga
ini untuk menyimpan data dan alamat pada memori selama proses eksekusi berlangsung. Nah, extra segmen ini merupakan segmen tambahannya. Nah, ini untuk tabel-tabelnya. Ini ada juga kelompok registernya. Nah, ini merupakan bentuk IC dari mikroprosesor 8086. Nah, di emulator prosesor 8086 itu kita menggunakan pemrograman bahasa assembly. Nah, itu adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang dipakai untuk memprogram perangkat keras seperti mikroprosesor dan microcontroller. Nah, ini bahasanya ini nantinya akan diterjemahkan oleh decoder menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Nah, terus ada pengertian interupsi. Interupsi adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Nah, bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Itu ada dua, itu interupsi BIOS dan DOS. Nah, untuk interupsi BIOS ini adalah menggunakan sistem operasi DOS atau bukan. Lokasi interupsi faktor table ada di alamat absolute 0000H sampai dengan 007 FH. Nah, terus untuk interupsi DOS itu biasanya interupsi 20H. Nah, ini interupsi ini hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS. Nah, untuk inputnya itu biasanya dimasukkan disebutkan oleh mikroprosesor untuk mengolah data yang dimasukkan. Nah, sedangkan output hasil olahan data atau perintah yang diberikan dari mikroprosesor kepada lingkungannya. Nah, seperti biasa input ya biasa dari keyboard atau mouse, lalu outputnya ini bisa dari layar monitor, terus dari data lewat port mikroprosesor juga. Ini adalah data-data BIOS interrupt. Biasanya interrupt yang selalu ada itu adalah interrupt 20H di sini. Itu untuk menterminate program. Untuk program ke-1 yaitu mencetak huruf A ke layar. Nah, di sini model small ini adalah menunjukkan bahwa memori yang akan kita pakai adalah ORG100H ini. Nah, kemudian fungsi .code ini adalah untuk membaca codingannya atau proses programnya. Nah, codingannya itu dari AH 02H sampai sini interrupt 20H. Kemudian untuk penjelasan AH-nya kita langsung kembali saja. Nah, untuk move AH02H ini adalah nilai service untuk mencetak sebuah karakter. Nah, step. Nah, di sini 02H ini akan disimpan di register AH. Lalu move DL, ini huruf A, itu akan dibaca 41 di register DL. Nah, kenapa 41 itu karena dari kode IC-nya. Lalu untuk menjalankan programnya kita menggunakan interrupt 21H, dan untuk mengakhirnya kita menggunakan interrupt 20H. Nah, sekitaran. Nah, ini adalah output yang dihasilkannya, yaitu outputnya adalah huruf A, sebuah karakter huruf A. Oke, untuk program kedua di modul pertama ini yaitu mencetak karakter beserta atribut. Nah, itu yang pertama adalah codingannya bersama, yaitu dalam modul small. Ini untuk mendeskripsikan memori yang akan kita pakai adalah ORG100H, terus ada .code. Nah, ini nanti akan membaca codingan atau programnya. Nah, terus ada move AH 09H. Nah, ini untuk ini software untuk mencetak karakter. Nah, ini kita pakai 09H karena di sini kita akan mencetaknya beserta warna dan juga background yang berwarna. Nah, terus ada move AL, A ini adalah karakter yang akan kita cetak. Terus ada move BH, ini adalah untuk penomoran halamannya.
Karena kita memakai emulator 8086 ini, jadi halamannya itu cuma ada satu aja. Nah, terus ada MoveBL 93H. Nah, ini angka depannya ini untuk background, untuk angka belakangnya ini untuk warna tulisannya. Nah, untuk angka 9 ini itu adalah warna light blue. Nah, jadi nanti backgroundnya itu berwarna biru. Terus angka 3 ini adalah warna hijau kebiru-biruan gitu. Nah, terus ada MoveCX atau counter ini. Ini adalah yang mengindikasikan bahwa banyaknya huruf yang akan kita cetak. Nah, kita tulis di sini 03H. Berarti nanti karakter yang akan kita cetak itu ada 3. Nah, untuk menjalankan servis ini move on 9H dan seterusnya ini kita menggunakan interrupt 10H. Terus ada interrupt 20H ini untuk selesai atau mengembalikannya ke DOS. Nah, kita coba run. Nah, kita simpan step move AH ini tersimpan di register AH 09. Terus ada move AL ini huruf A ini yang tersimpan di register AL juga 41 sama seperti program pertama. Kemudian move PH 00H ini karena halamannya cuma satu, berarti di sini ini tetap 0 ya. Nah, terus ada move PL 93H. Nah, ini nanti tersimpan di register PL 93. Terus ada move CX 03H sebagai counter. Nah, ini ada banyaknya 3. Terus kita single step lagi aja interrupt 20H. Nah, ini adalah hasil outputnya. Nah, ini untuk interrupt 20H nya. Ini sudah selesai. Nah, ini adalah hasil outputnya. Itu backgroundnya itu berwarna biru. Lalu untuk hurufnya ini berwarna biru ke hijau-hijauan gitu. Nah, karena ini enggak terlalu jelas, nanti bisa diganti-ganti ini untuk warna hurufnya. Untuk program ketiga yaitu meminta masukan dan menampilkan masukan. Nah, ini hampir sama seperti kayak yang program-program sebelumnya. Awalnya itu adalah .model small. Nah, ini menunjukkan bahwa data yang dibikin nanti akan disimpan oleh ORJ100H ini. Nah, terus ada data ini untuk membaca datanya, yaitu message 1, message 2 gitu. Nah, terus ada code ini untuk menunjukkan bahwa di bawah ini adalah merupakan data programnya. Nah, dari MoveDX ini sampai interrupt 20H di sini. Nah, di sini message 1 ini kita menggunakan define bed. Nah, define bed ini berfungsi nantinya enter your character di sini nanti akan kita tampilkan pada tampilan outputnya. Untuk tanda dolar ini menunjukkan akhir dari kalimat yang akan kita cetak. Jadi jika kita menulis huruf di belakang tanda dolar ini, misalnya HH ini, maka tulisan HH ini tidak akan dicetak dan yang tercetak hanya enter your character. Nah, terus ada 10,13 di sini. Nah, 10 di sini berfungsi untuk mengenter, terus angka 13 di sini adalah untuk mengembalikan ke kolom ke 1. Nah, jadi nanti outputnya itu jadi sejajar gitu, enter your character sama the character is. Nah, terus untuk programnya itu kita menggunakan move dx. Nah, dx offset message 1. Nah, ini untuk meminta alamat variabel. Nah, jadi nanti message 1 ini yang akan kita panggil itu adalah enter your character di sini sampai tanda dolar. Nah, terus ada move AH 9H, ini udah nilai servisnya. Lalu ada interrupt 21H. Nah, terus
Move AH01 hanya ini adalah untuk mencetak masukan atau input yang kita inputkan di keyboardnya. Nah, untuk menjalankannya kita menggunakan interrupt 21H. Nah, setelah itu nilai service yang dicetak di AL ini nanti akan dipindahkan ke PL. Nah, selanjutnya MoveDX di sini memanggil message 2 atau yang ini, the character is titik ini. Nah, itu memanggilnya pakai program move AH09H sama interrupt 21H. Nah, setelah itu kan tadi ada karakter yang kita cetak kan disimpan di AL. Nah, kita pindahkan ke PL. Nah, di sini dipindahkan ke PL, nanti di PL akan dipindahkan ke DL-nya. Nah, selanjutnya kita cetak karakternya itu pakai move AH02H dan interrupt 21H. Lalu ada interrupt 20H ini untuk mengexit programnya, lalu ada end star untuk mengakhiri programnya ini. Kita coba aja. Nah, kita single step, nah move offset ini di sini kan yang kita panggil ada offset message 1. Nah, terus move AH di sini disimpan, terus interrupt 21H. Nah, enter your karakter. Ini kita sampai di ini enter your karakter. Terus single step lagi, move AH 1H, terus ini terus interrupt 21H. Nah, ini adalah untuk memasukkan inputnya, misalnya kita masukkan huruf A. Nah, terus nanti akan disimpan di sini move AL. Nah, terus dipindah ke move register PL ini nih. Terus MoveDX message 2 sampai interrupt 21H ini sama seperti ini untuk mencetak enter your character nih. Nah, nanti setelah interrupt 21H nanti akan the character is. Nah, selanjutnya move BL, move DL, BL. Nah, di sini move BL-nya ini kan 61 nih. Nah, nanti kita akan pindahkan ke DL di sini. Nah, di sini pindah ke DL. Terus untuk mencetaknya kita menggunakan move AH02H. Lalu kita cetak dengan interrupt 21H. Nah, the character is A. Nah, setelah itu interrupt 20H ini untuk mengakhiri programnya. Ini adalah program untuk mencetak karakter dan menampilkannya pada outputnya. Untuk program kreasi atau tugas akhirnya di sini saya memakai message define word. Nah, nanti outputnya akan tampil Ma'ruf Fauzi dan sama bawahnya itu ada saya 2018 11 142. Nah, ini MoveDX offset message 1 sampai interrupt 21H ini untuk memanggil ini different word yang atas ini. Nah, itu menggunakan nilai service move AH09H terus move BL 1H. Nah, di sini ini untuk mewarnainya. Jadi angka 1 nanti di sini nanti warnanya akan biru. Nah, terus filenya ini kenapa dikosongin? Karena di sini saya akan mencetak yang sudah. Nah, terus move CX 11D. Di sini ini untuk seberapa banyak sih huruf yang akan kita warnain. Nah, karena ini hurufnya ada 11 sama spasi ya, makanya kita memakai 11D. Nah, terus untuk menjalankannya kita menggunakan interrupt 10H dan interrupt 21H. Nah, lalu untuk selanjutnya move AH2, move DL 0DH, interrupt 21H, move DL 0AH, lalu interrupt 21H. Nah, di sini fungsinya nanti biar message 2 nya itu berada di bawahnya
nama ini. Nah, terus untuk move dx ini sampai interrupt 21h ini fungsinya sama seperti yang pertama ini sampai 21h. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, nanti programnya kita akhiri dengan interrupt 20h lalu end start. Coba kita emulate lalu kita run. Nah, outputannya nanti akan seperti nama saya, nanti akan berwarna biru gini.